warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Ya, di sini jumpa lagi dengan saya Titania Orsita Putri Mustaqim yang akan memberikan materi pada pertemuan kali ini yang berjudul dengan rantai makanan pada ekosistem. Apakah kalian semua sudah tahu apa itu rantai makanan? Ya, di sini kita akan membahas melalui PPT yang Ibu kasih. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Berikut adalah contoh rantai makanan. Yang pertama itu berawal dari rumput, kemudian rumput dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, dan selanjutnya dimakan oleh elang. Yang kedua kita akan bahas. Kemudian yang kedua adalah itu gambar rantai makanan. Yang pertama adalah rumput, jamur, tikus, ular, dan elang. Dan yang kedua kita akan membahas mengenai jenis rantai makanan. Yang pertama yang kita akan bahas adalah rantai makanan perumputan atau grazing food chain. Rantai makanan ini dimulai dari tumbuhan yang sebagai produsen pada tingkat trofik. Kenapa bisa disebut menjadi tingkat trofik? Karena pada rantai makanan perumputan ini, rumput bisa mencari makanan, menghasilkan zat makanan sendiri, lain dari tingkat trofik yang kedua. Contoh dari ini adalah rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung dan burung dimakan oleh ular. Yang kedua, rantai makanan detritus. Rantai makanan yang satu ini tidak dimulai dari suatu tumbuhan, tetapi dimulai dari detritivore. Detritivore yaitu suatu organisme heterotrof yang mendapatkan energi dengan cara memakan sisa dari makhluk hidup. Detritus adalah fragmen atau hancuran dari organisme hewan dan tumbuhan yang mati dan sisa organisme seperti kotoran hewan, daun, ranting, yang diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Kemudian yang termasuk organisme pemakan detritus disebut detritivore, misalnya cacing, rayap, keluing, dan sebagainya. Contoh dari siklus ini adalah serpian daun atau sampah dimakan oleh cacing tanah, kemudian dimakan oleh ayam, dan ayam dimakan oleh manusia. Selanjutnya rantai makanan parasit. Kalian pasti tahu kan, parasit itu pasti identik yang menumpang pada hidup orang lain, atau seperti tanaman benalu yang tumbuh di pohon mangga. Di sini saya akan menjelaskan parasit adalah istilah bagi organisme yang hidup dengan cara merugikan organisme lain. Ciri khas tipe rantai makanan ini terdapat organisme kecil yang memangsa organisme besar. Contoh rantai makanan ini adalah kerbau darah dihisap sama kutu darahnya. Kemudian kutu dimakan oleh burung jalak dan burung jalak dimakan oleh binatang. Kan ini yang menjadi parasitnya adalah sebuah kutu yang menempel pada kerbau sehingga dinamakan menjadi rantai makanan parasit. Kemudian rantai makanan saprofit. Ciri-ciri dari rantai makanan saprofit adalah ini dimulai dari jasad yang mati atau penguraian jasad yang mati dari makhluk hidup oleh organisme saprofit. Contoh organisme saprofit adalah bakteri, jamur, dan lumut kerak. Saprofit adalah istilah bagi organisme yang mampu menguraikan sisa-sisa organisme yang telah mati. Organisme saprofit berbeda dengan detritivore. Saprofit menguraikan bahan organik sisa jasad mati menjadi bahan anorganik atau mineral yang diserap lagi oleh tumbuhan. Contoh dari ini adalah makanan saprofit berikut. Kayu lapuk dimakan oleh jamur, kemudian dimakan oleh ayam, dan ayam dimakan oleh rubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jaring-jaring makanan. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan tumbuhan hijau hingga hanya dimakan satu organisme saja, tapi dapat dimakan oleh berbagai konsumen primer
Misalnya bunga sepatu daunnya dimakan oleh ulat. Ulat juga memakan daun sawi juga dimakan oleh belalang. Dan daun sawi juga dimakan oleh tikus, sehingga tanaman itu tidak dimakan oleh suatu organisme saja, tapi banyak organisme. Itu yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Selanjutnya adalah piramida ekologi. Apa sih piramida ekologi? Pasti kalian masih ingat kan pelajaran SD? Ya, betul. Piramida ekologi adalah suatu diagram piramida yang dapat menggambarkan hubungan antara tingkat trofik satu dengan tingkat trofik lainnya. Yang pertama itu, tingkat trofik pertama adalah produsen, yaitu tumbuhan hijau yang bisa menghasilkan zat makanan sendiri. Tingkat trofik yang kedua itu konsumen pertama. Iya. Tingkat trofik ketiga yaitu konsumen yang nomor 2. Dan tingkat trofik keempat adalah konsumen nomor 3 atau yang paling sedikit jumlahnya. Karena yang paling banyak itu tingkat trofik yang pertama, karena itu sangat banyak dan bisa menghasilkan makanan sendiri, lain dengan yang ada di tingkat trofik paling tinggi, yang paling minimum mencari makanannya. Selanjutnya, jenis-jenis piramida ekologi. Yang pertama, piramida energi, yaitu piramida yang menggambarkan hilangnya energi pada saat perpindahan energi makanan di suatu tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Dalam penggunaan energi, makin tinggi tingkat trofiknya, maka makin efisien penggunaannya. Namun panas yang dilepaskan pada proses transfer energi menjadi lebih besar. Hilangnya panas pada proses respirasi juga makin meningkat dari organisme yang taraf trofiknya rendah ke organisme yang taraf trofiknya lebih tinggi. Jadi setiap tingkat trofik dari tingkat trofik pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang paling tinggi itu akan terjadinya transfer atau perpindahan energi dari tingkat trofik pertama, kedua, dan seterusnya. Yang kedua adalah piramida biomasa, yaitu suatu piramida yang menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Misalnya, di lautan terbuka, produsennya adalah fitoplankton mikroskopik, sedangkan makhluk mikroskopik sampai makhluk besar seperti paus biru, di mana biomasa paus biru melebihi produsennya. Puncak piramida biomasa memiliki biomasa terendah yang jumlah individunya sedikit, dan umumnya individu karnivora pada puncak piramida bertubuh besar. Ya, di lautan ini yaitu dari produsennya adalah yang menjadi produsennya adalah fitoplankton mikroskopik. Selanjutnya yang menjadi trofik perpindahan biomasanya adalah paus biru dan sampai ke tingkatan trofik ke atas. Selanjutnya yaitu piramida jumlah, yaitu suatu piramida yang menggambarkan jumlah individu pada tiap tingkat trofik, dalam umumnya berbentuk menyempit ke atas, yaitu seperti segitiga ya, yang berawal dari paling banyak kemudian sampai kerucut paling sedikit di atas. Organisme piramida ini berjumlah mulai tingkat trofik terendah sampai puncak adalah sama seperti piramida yang lain, yaitu produsen, konsumen primer, dan konsumen sekunder. Dan yang terakhir adalah konsumen tersier, ya artinya jumlah tumbuhan dalam taraf trofik pertama lebih banyak daripada hewan konsumen primer di taraf trofik kedua. Jumlah organisme konsumen sekunder lebih sedikit dari konsumen primer sampai ke atas seperti itu. Dan paling sedikit yaitu tingkat yang paling atas, yaitu tingkat konsumen tersier. Ya, berikut ini adalah gambar dari jaring-jaring makanan. Kita bisa lihat dari tumbuhan dimakan kelinci, dimakan tikus, makan belalang, dan kemudian dimakan laba-laba, burung pemakan biji, burung serangga, rubah, elang, dan ular. Itu bisa dipahami ya dari panah yang ada di situ yang berawal dari tumbuhan, kemudian konsumen pertama, kedua, dan ketiga. Bisa dipahami dari gambar. Kemudian yang kedua adalah itu gambar rantai makanan. Yang pertama adalah rumput, jamur, tikus, ular, dan elang.
Dan yang terakhir adalah piramida ekologi, yaitu yang saya maksudkan tadi adalah yang pertama adalah tingkat trofik. Pertama itu ada produsennya, tumbuhan-tumbuhan. Yang kedua, trofi kedua itu ada belalang, tikus. Yang ketiga ada ayam, ada katak. Dan yang terakhir ada elang dan ada ular. Ya, cukup di